Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah misteri roda kehidupan. Apa sih bang? Kok abang? Lo lihat gua top sekarang jadi 2 TV sampai TV yang besar-besar. Ya semuanya nama Perkara nama besar lo. gua yang pegang. Ya. Lu kenapa iri sama gua sih lo? Coba kenapa? Gue bukan iri sama lo. Habis lu sih suka jelek-jelekin gua. Oke, emang merasa dirimu cantik? Ya cantik sih enggak, tapi jangan jelek-jelekin juga dong. Tapi gue bingung deh, abang kok tiba-tiba ngomongin roda kehidupan. Jangan-jangan abang takut nih, sekarang roda kehidupan abang di atas, jangan-jangan besok abang di bawah lagi. Tergantung aspek mananya. Kenapa bang? Kalau dari segi karir saya sudah merasa cukup. Kalau karir udah mentok ya ibaratnya? Sudah mentok, sudah Iya. desinap. Iya. Ya. Dari segi kepopuleran saya kira nggak ada lawan. Betul. Ya, Iya. jadi nggak ada lagi yang gua cari. Jadi saya Oke. nggak takut jatuh roda kehidupan. Secara ekonomi saya sudah super mantap. Jadi abang tidak pernah merasa takut karena gini bang. Yang namanya pohon kalau pas lagi masih pendek dia anginnya mah cemen bang. Makin tinggi pasti anginnya ada aja. Karena pohonnya itu kalau udah tua toh ngapain lagi sih? Emang gue pikirin gitu loh. Sudah semua kehidupan gua tempuh. Jadi orang makin iri, makin apapun emang gue pikirin. Jadi abang gak takut nih saat pohonnya lagi kokoh, lagi tinggi-tingginya. Orang berusaha untuk kasih angin yang kenceng, digergaji akar dari bawah. Sampai abang dari tadinya begini tiba-tiba kotok. Abang gak takut tuh kayak gitu? Ya, tapi kan akunya punya otak juga, nggak sebodoh-bodoh itu Iya, gitu iya, loh. Tenang Tetap aja ada deh. strategi ya. Iyalah. Oke, ya. baiklah. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Nah, ini berbicara mengenai masalah. Masalah kita tuh yang pelik banget. Ini masalah yang benar-benar bikin abang gak bisa tidur juga adalah mencari asprinya abang yang katanya udah keluar masuk semua penyanyi dangdut dicoba berdiri di sebelah Hotman Paris. Sampai hari Belum ada ini yang belum cocok. ada. Belum ada. Nggak tahu kali Kayaknya ini. kalau gue perhatiin cinta abang itu, abang pasti melakukan yang namanya pembohongan publik. Abang selalu bilang bahwa cintanya mentok pada Meriam Bellina. Hah? Tapi sesungguhnya hati abang sudah tertambat oleh seorang penyanyi dangdut pendatang baru. Yaitu Ega Wek Wek. Kita lihat siapakah kandidat dari Aspri Hotman Paris malam hari ini. Sambut sama-sama calon Aspri Hotman Paris, silakan. Halo. Oke deh. Hei kreatif. Oh tumben ada yang oke nih. Ini agensinya beda ya. Saya yang namanya siapa? Tenny. Tenny Iya, ya. Kak. Tenny maaf kalau boleh tahu penyanyi dangdut juga sayang. Nah ini pop Melayu. Oh pop Melayu. Emang bisa nyanyi? Coba suaranya dikit dong Tenny kalau boleh. Oke. Dikit aja. Ya. Jadi bingung, aku bingung sendiri. Ku jadi pusing juga pusing sendiri. Mau bilang salah, enggak bilang salah. Ku harus bagaimana. Bagus suaranya Tenny. Berbicara mengenai roda kehidupan, rasa-rasanya bintang yang satu ini pemirsa, ini namanya sempat bener-bener membuat banyak orang sangat kaget dengan banyak banget pemberitaan yang begitu sensasional. Tapi kok udah lama gak kelihatan perempuan yang seksi, yang cantik satu ini. Sama-sama yuk kita sambut, ini dia Five. Paipi, Five silakan. nggak nyangka kamu ikut mencalonkan diri jadi caleg.
Coba bisa cerita nggak? Dan katanya gagal. Caleg di mana sih? Caleg di Dapil 6, Depok Bekasi. Tiba-tiba nggak ikutan politik, apa dasar kamu tertarik? Ya sebenarnya dulu-dulu nggak pernah tertarik dengan politik, Bang. Terus apa Karena sudah kan- nggak laku jadi artis? Apa dong? Abang mulutnya Bang. masih aja deh. Justru Bang, kalau yang namanya so jual mahal, so jual mahal. Justru Kalau jual mahal ntar subuh-subuh WhatsApp bilang Apa? Kenapa tiba-tiba kamu ke... Justru itu adalah peningkatan hidup, Bang. Oh. Namanya karir itu kalau udah oke, ada lagi yang harus dijelajahi gitu. Maksudnya Oke, explore. jadi kamu akhirnya ikut resmi, Ya. ikut dalam pemilu. Kebetulan saya tuh memang ada orang yang saya pengen perjuangkan gitu loh. Kok perjuangkan kan kau yang mencalonkan diri, kok perjuangkan orang? Iya, tapi gini loh, kan partai saya tuh mendukung seseorang yang saya idolakan gitu. Jadi kamu hanya pajangan doang? Enggak juga, kita itu malah disuruh kuliah atau sekolah yang namanya Maaf Pak Ivy, sorry, maaf sayang. Emang Pak Ivy lulusan apa? Lulusanku sih lulusan sekretaris. Oh, Kalau keburu nunggu kuliah 5 tahun udah keburu berakhir masa jabatan DPR. Bukan, ABN namanya, Akademi Bela Negara. Oh, yang itu, tapi itu khusus kan lama. politik. Enggak. Kita dibikin apa kayak dalam setahun itu dikasih kuliah. Oh, program padat gitu? Iya. Oke, akhirnya kamu resmi caleg. Caleg. Wilayah Depok. Depok. Dari partai itu. Ya. Dan hasilnya ada DPR berapa? RI, Bang. DPR RI. Iya. Akhirnya dapat kurang dari 1% atau 0,5%? Hasilnya jadinya. hasilnya. Yang milih kamu pada berapa orang? Gini, kalau itu aku saat itu nggak tahu pasti karena Kok nggak tahu udah kalah, kok nggak tahu? Emang lu nggak ngecek? Sabar Bang, sabar. Iya, ini si abang ya. Jangan terlalu Iya loh. paksa, takutnya orangnya pulang Bang. Kamel, takutnya nanti WA subuh nggak dibalas lagi loh. Iya loh. WA-nya Jadi- sampai Emang subuh. kalau udah kalah, kita bisa nanya ya langsung tahu. Kan diumumkan itu tahu. Jadi kamu Enggak, dapat Bang. berapa suara? Gini loh, di sana aja kursinya nggak dapat gitu ceritanya. Jadi sudahlah kita tutup mata aja gitu. Kursinya nggak dapat berarti karena suaranya kecil banget begitu kan? Bukan dalam di sana itu memang tidak sampai tidak masuk kuotanya itu nggak nyampe di sana karena benar-benar kalau misalnya gini, misalnya kalah nih tapi masih ada kursi misalnya berapa gitu, masih ada kesempatan untuk Artinya sangat kecil banget suaranya gitu. di sana itu ada partai yang sangat kuat di daerah Oh, sehingga sana. didominasi. Nah, jadi gini nih Pak Bos Kamel, tadi punya Ya. artikel nih data-data siapa aja sih artis yang udah berhasil lolos dan juga yang nggak berhasil lolos dalam kampanye kemarin. Jadi siapa aja yang berhasil masuk dapat bangku, siapa yang Tidak berhasil. Kursi Bang. Belum berhasil, Bangku gitu. mau nggak bakso lo pakai bangku. Kursi. Sorry ya, soalnya belum nyalek jadi masih suka ngaco nih. Oke, kita lihat sama-sama Oke, ya. kita lihat sama. Ya, aktor Tommy Kurniawan banjir ucapan selamat karena lolos ke DPR. Next ya. Daftar artis jadi caleg Krisdayanti siap lepas jabatan Diva Pop Indonesia. Sekarang malah punya YouTube channel baru nih, Mimi nih. Jadi caleg udah berhasil juga, YouTube juga, nyanyi juga. Gagal ke Senayan sahabat saya dan ada kalah suara dari Caimin. Partai mana dia? Sudah berusaha maksimal, Faivi pasrah jika tidak terpilih jadi anggota DPR. Pasrahnya posenya pas banget ya, pose pasrah ya. What do you think Bang? Apanya? What do you think about that news? Gimana tuh tentang artis-artis yang berhasil sama artis-artis yang gak berhasil? Ya itu faktor ada kaitan ke daerah juga. Kayak siapa tuh? Yanti siapa? Krisdayanti? Krisdayanti. Ya Kan di Malang. yang mantan suaminya siapa? Anang. Ya, Anak kan terpilih dulu di daerahnya, di kampungnya kan, Ya. begitu. Jadi Berarti ada- gini maksud abang ya? harusnya kau lahir di mana? Mojokerto, Surabaya. Surabaya gitu ya? berperang di Depok ya. Makanya. Jadi Nggak ada kalau hubungan misalnya batin. gue diajakin nyalek, gue harus balik ke kampung gue ke Medan gitu Bang? Antara lain begitu. Oh, supaya- Apalagi teman semarga kamu kan biar gimana pun pasti Bangga. solid. Nggak pengen. Namboru gua, mangboru gua, Ya. bapak tua gua, pilih opung gua, pilih Melani.
pendapat aku pribadi, satu mungkin selain ada kedekatan secara etnis ya Bang, kesukuan. Dua juga yang paling penting adalah kesiapan kita. Artinya kita pada saat juga tadi seperti kamu bilang campaign dan segala macam, kita harus tahu betul nih apa yang menjadi campaign kita. Jadi bukan entertainment penting, nyanyi penting. Maksudnya gini, lu kampanye membela wanita tapi dalam hidupmu nggak pernah membela wanita gitu. Ini ngapain sih? Kalau gua bahasa to the point, kalau dia mutar-mutar. Nggak gitu maksud gua. Ya Allah. Membela Bang. Lu bilang kalau saya terpilih membela wanita, orang selama hidupmu kau nggak pernah membela wanita, bagaimana coba? Membela, malah saya tuh korban perempuan. Berangkat dari Korban sama membela kan beda. Bukan korban dari KDRT, makanya saya tuh Itu harus. bukan membela diri namanya. Benar, karena pengalaman itu. Karena Pak pengalaman Bos. itulah saya pengen memperjuangkan hak-hak perempuan Kalau dan gua udah anak. ratusan bahkan ribuan wanita saya bela. Oh, Tanpa 5 perak pun. Wow. Bang, berarti Ay dibela ya? Kalau abang gitu memang, kalau yang tua-tua dibela, kalau yang muda-muda montok-montok di WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap The Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tapi Hotman Paris Show. Awal masuk ke pekuburan, saya melihat banyak sekali kuburan. Itu hati saya seolah-olah merasakan bahwa Bapak, saya datang dan saya membawa sabuk juara dunia itu.